Oke, kembali kita berbincang dengan Bang Abalin sebelum ke Mbak Fitri dan juga Mas Gun. Bang Abalin, kalau melihat pernyataan Pak Presiden Joko Widodo di tahun 2019 mengenai 3 periode ini ingin menampar muka saya, cari muka atau menjerumuskan. Tapi kan kali ini Jelas. yang menyatakan pernyataan tersebut berbeda ya dari Ketua MPR. Respon dari Pak Jokowi terkait pernyataan dari Ketua MPR ini. Nah, kami ini sudah tidak tahu terhitung berapa hari sudah ada di Solo dan Presiden juga dalam full konsentrasi acara Mas Kaisang kemarin kita lihat. Jadi sama sekali tidak memantau televisi, tidak ini juga macam-macam ya. Jadi saya kira biarlah kita bahas di sini ya. Saya kemudian ada Kang Prof. Gun-Gun, ada Mbak Yu, Dr. Bivitri. Jadi begitu juga, makanya dari tadi saya bilang bahwa kalau bisa memang tidak bisa lagi kita geser-geser ke Pak Jokowi. Mungkin juga orang-orang seperti saya atau kawan-kawan dari Istana atau dari Teknik atau dari Sekap, dari KSP. Kita tidak ikut lagi ngomong-ngomong deh, karena sudah final ini barang. Ya, baik di undang-undang maupun sikap dan pandangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan penilaian atau menerjemahkan 3 kategori yang dikemukakan oleh Bapak Presiden. Dan ini sudah selesai di Istana dan kami semua sudah selesai. Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah sampai pada pernyataan yang tingkat tinggi. Jadi kalau kemudian ini lagi muncul, saya kira ya paling tidak biarlah Profesor dan Mbak Yu yang bisa bahas-bahas. Alam-alam demokrasi ini kan orang bisa bilang perpanjang, orang bisa bilang berhentikan presiden, orang bisa bilang presiden dengan segala macam penilaian. Ya imbang-imbang lah, biasa-biasa saja. Syukur-syukur ya Jokowi yang jadi presiden jadi hal yang normal-normal saja lah, kira-kira begitu. Bang, tapi menurut Anda, Bang Abalin, perlu tidak sih kemudian Pak Jokowi gitu ya hadir, memberikan statement tegas lagi seperti 2019 lalu agar kemudian betul-betul jelas bahwa memang Pak Jokowi juga tidak berkehendak serupa gitu. Ayah adikku Maria yang cantik sudah tidak tahu tak terhitung lagi itu. Apa tanggapan Bapak Presiden Joko Widodo? Nanti besok kalau datang ke Jakarta, saya nanti nongol ke Bogor, saya tanya, apa perlu Bapak kasih komentar lagi nih atas pernyataan? Karena kan komentar Pak Jokowi terakhir akan taat amandemen. Tapi kalau amandemen yang dirubah, akan juga taat. Begini Mbak Yu, ini harus saya jawab. Pada waktu Ketua MPR, saya ingat sekali, saya baru tahun ketiga deh kalau nggak salah di Istana Negara. Waktu itu Ketua MPR datang, kemudian bicara-bicara, berbincang-bincang mengenai amandemen terkait dengan apa itu, saya lupa ingat. Tetapi begini, Presiden mengatakan, apakah yakin bahwa rencana amandemen itu benar-benar terbatas, itu benar-benar hanya poin ini atau tidak? Jangan sampai melebar ke sana kemari. Dan ingat, jangan lupa, Presiden mengeluarkan statement di ruang publik dan tegas. Presiden tidak berkehendak dan tidak mau untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu diamandemen. Itu tegas. Boleh dilihat jejak digitalnya. Jadi dalam poin inilah yang saya mau bilang tadi kepada Mbak Yu bahwa untuk Joko Widodo clear, selesai. Kami sedang konsentrasi full ya, Bapak Presiden menyebutkan begitu, terhadap penyelesaian program-program strategis nasional yang beliau canangkan. Begitu juga kepada kami semua di Seknek, kami di Sekap maupun di kantor staf Presiden, di kantor Presiden seluruhnya. Beliau menyampaikan agar kita bekerja full untuk sisa waktu ini dengan baik. Begitu Mbak Yu dan Kang Profesor, Ayah dan Rati. Mbak, respon Anda Mbak? Ya, saya kira satu tuh yang harus kita perhatikan pertama kali adalah memang seharusnya Presiden menghentikan ya wacana-wacana seperti ini karena membuat kisruh dan saya kira kalau memang tujuan sekarang seperti dikatakan oleh Bang Abalin, Presiden mau fokus 2 tahun terakhir. Justru itu dia harus bungkam orang-orang maupun relawan-relawannya yang membicarakan hal-hal seperti ini. Menjaga kondusivitas ya? Betul, kan Pak Presiden juga sering tuh ngundang makan siang secara politik, membicarakan hal
hal-hal tertentu. Nah, undang saja lagi, bilang kalian diem aja deh, saya mau kerja nih, gitu misalnya ya. Itu gestur politik, komunikasi politik yang sangat penting dalam konteks ketatanegaraan. Karena sekali lagi ini kita berbicara soal seorang ketua sebuah lembaga negara yang mampu untuk melakukan perubahan konstitusi. Nah, sepanjang kata-kata Pak Jokowi masih belum keluar secara tegas ataupun masih dalam tanda kutip bersayap ya, dibilang saya akan taat pada konstitusi. Tapi kalau konstitusinya diubah bagaimana misalnya gitu. Nah, itu kan tetap menimbulkan kegaduhan. Dan seperti dikatakan oleh Mas Gun-Gun tadi, apapun yang diwacanakan, dia akan punya pengaruh terhadap aktor-aktor politik lainnya. Nah, kan kekhawatiran kita adalah nanti banyak orang yang akan mengambil keuntungan dari sekedar wacana seperti ini. Saya baca di media massa, Pak Bamsud sudah bilang, ini kan hanya wacana ya, jangan diributkan lah, ini negara demokrasi, semua orang bisa membicarakan apa saja. Tapi dia bukan semua orang. Dia adalah ketua MPR yang tentu saja harus diperhatikan wewenang apa yang dia miliki secara hukum tata negara dan ternyata besar sekali wewenangnya. Dan jangan lupa amandemen konstitusi di Indonesia itu tidak terlalu sulit. Nah, semudah itu kan Mbak kemudian? Betul. Kalau di Amerika Serikat misalnya ya, memang Kongres mengambil suara, tapi harus ada pendapat dari negara-negara bagian. Di beberapa negara lain ada juga yang harus pakai referendum. Artinya ada level elit, ada level rakyat biasa yang bersuara. Di Indonesia cuma level elit. Ini nggak ada. Nah, jadi kalau elitnya sudah setuju ya bisa lah begitu ya? Bisa. Jadi sepertiga total jumlah anggota MPR bilang oke, kita mau amandemen sekarang, bisa terjadi. Terus rapat lebih dari setengah sudah hadir, bisa mulai rapatnya, kemudian 2/3 dari total jumlah anggota MPR bisa memutuskan setuju. Dan kita cuma tinggal punya 2 partai kecil-kecil lagi yang tidak termasuk dalam kelompok pemerintah begitu ya. Jadi saya kira dan satu lagi, ketua DPD juga sudah menyatakan hal yang sama. Jadi saya kira situasinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oke, nah kalau tadi disampaikan Mbak Bivitri, ketua MPR paling tidak selentingan sudah muncul untuk ada upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Lanyala juga ketua DPD. Ini kan kemudian 2 ketua dari sebuah lembaga tinggi negara yang kemudian ya memiliki wewenang untuk itu, berubah dan juga merubah undang-undang dan juga amandemen, Bang Gun. Tapi Anda melihat tidak sih kemudian ada nampaknya upaya-upaya yang cukup sistematis di sini secara politis ya. Tapi dijawabnya usai jeda sesaat lagi.